Oke, sekarang kita lanjut ke kunci jawaban tema 2 kelas 5 halaman 81, 82 dan yang terakhir halaman 83. Kita mulai dari kunci jawaban halaman 81 dan halaman 82. Oke, kita mulai masuk di bagian ayo menulis. Oke, kita baca sama-sama. Buatlah daftar pertanyaan dan jawaban berdasarkan bacaan penyakit pada sistem pernapasan di atas. Tuliskan dalam tabel seperti contoh berikut. Nah, ini nanti jawabannya agak panjang, jadi kalian bisa jeda dulu setiap melihat jawaban, kalian tulis dulu jawabannya, baru setelah selesai menulis, kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke ya, kita baca sama-sama untuk jawabannya. Nomor 1 untuk kata tanya apa? Pertanyaan, apa penyebab penyakit emfisema? Jawabannya itu, penyakit emfisema adalah paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Pertanyaan, apa penyebab penyakit asma? Jawabannya yaitu, penyebab penyakit asma adalah disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Lanjut. Apa penyebab penyakit kanker paru-paru? Jawabannya itu penyakit kanker paru-paru disebabkan oleh kebiasaan merokok. Lanjut lagi pertanyaan, apa penyebab penyakit TBC? Jawabannya itu penyakit TBC disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Lanjut pertanyaan, apa penyebab penyakit influenza? Jawabannya itu penyakit influenza disebabkan oleh virus influenza. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2, kata tanya yaitu di mana. Pertanyaan, di mana terjadinya infeksi pada penderita penyakit bronkitis. Jawabannya itu infeksi pada penderita penyakit bronkitis terjadi pada cabang batang tenggorokan. Lanjut, pertanyaan, di mana rumah Asep Dadan Muhanda? Jawabannya itu rumah Asep Dadan Muhanda terletak di Kecamatan Tampan. Lanjut, pertanyaan, di mana terjadinya pembengkakan pada penderita penyakit emfisema? Jawabannya itu pembengkakan pada penderita penyakit emfisema terjadi di paru-paru. Pertanyaan, di mana terjadinya penyumbatan pada penderita penyakit asma? Jawabannya itu penyumbatan pada penderita penyakit asma terjadi di saluran pernapasan. Pertanyaan, di mana terjadinya bintil-bintil pada penderita TBC? Jawabannya itu bintil-bintil pada penderita TBC terjadi di dinding alveolus. Sekarang kita lanjut ke nomor 3, kata tanyanya yaitu siapa? Pertanyaan, siapa yang berisiko besar terkena penyakit kanker paru-paru? Jawabannya yaitu para perokok berisiko besar terkena penyakit kanker paru-paru. Pertanyaan, siapa yang berisiko besar terkena penyakit emfisema? Jawabannya yaitu orang mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara berisiko besar terkena penyakit emfisema. Pertanyaan, siapa yang berisiko besar terkena penyakit asma? Jawabannya itu orang yang mengalami kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca berisiko besar terkena penyakit asma. Pertanyaan, siapa yang berisiko besar terkena penyakit TBC? Jawabannya itu orang yang terserang oleh Mycobacterium tuberculosis berisiko besar terkena penyakit TBC. Pertanyaan, siapa yang berisiko besar terkena penyakit influenza? Jawabannya yaitu orang yang terserang virus influenza berisiko besar terkena penyakit influenza. Nomor 4, kata tanyanya yaitu mengapa. Pertanyaan, mengapa penderita TBC bernapas dengan terengah-engah? Jawabannya itu penderita TBC bernapas dengan terengah-engah karena paru-paru akan menguncup atau mengecil. Pertanyaan, mengapa kanker paru-paru merupakan salah satu penyakit paling berbahaya? Jawabannya itu kanker paru-paru merupakan salah satu penyakit paling berbahaya karena penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Pertanyaan, mengapa penderita emfisema paru-parunya mengalami pembengkakan? Jawabannya adalah penderita emfisema paru-parunya mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara.
Pertanyaan mengapa penderita bronkitis mengalami sesak napas? Jawabannya, penderita bronkitis mengalami sesak napas karena lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Pertanyaan mengapa pada penderita TBC terjadi bintil-bintil pada dinding alveolus? Jawabannya adalah pada penderita TBC terjadi bintil-bintil pada dinding alveolus karena bakteri Mycobacterium. Lanjut ke nomor 5, kata tanya yaitu bagaimana. Pertanyaan, bagaimana kondisi paru-paru pada penderita tuberkulosis atau TBC? Jawabannya itu kondisi paru-paru pada penderita tuberkulosis atau TBC menguncup atau mengecil. Pertanyaan, bagaimana kondisi paru-paru pada penderita emfisema? Jawabannya adalah kondisi paru-paru penderita emfisema membengkak. Pertanyaan, bagaimana kondisi saluran pernapasan penderita asma? Jawabannya itu kondisi saluran pernapasan penderita asma mengalami penyumbatan. Pertanyaan, bagaimana kondisi tubuh penderita influenza? Jawabannya, kondisi tubuh penderita influenza mengalami demam. Pertanyaan, bagaimana sel-sel kanker paru-paru pada penderita kanker paru-paru? Jawabannya itu sel-sel kanker paru-paru pada penderita kanker paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Oke, sekarang kita sampai di kunci jawaban halaman 82. Kita sudah memasuki di bagian ayo bercerita. Oke, kita baca sama-sama. Pada pembelajaran 2, kamu dan kelompokmu telah mencari informasi mengenai penyakit yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan dituliskan dalam bentuk bagan atau peta pikiran. Kini presentasikan hasil kegiatan kalian tersebut. Nah, ini silahkan kalian bisa presentasi bagan yang sudah kalian buat ya. Ini contoh bagannya di sini. Jawabannya adalah seperti ini. Influenza penyebabnya tidak sengaja menghirup percikan air liur penderita flu di udara, menyentuh mulut atau hidung setelah memegang benda yang terkena percikan air liur penderita flu. Untuk gejala influenza itu demam, pilek, hidung tersumbat, dan sakit kepala. Untuk pengobatannya yaitu banyak istirahat, banyak minum cairan, dan pergi ke dokter. Ya, ini ada keterangannya di bawah bagan. Silahkan kalian bisa tulis keterangan ini untuk memudahkan kalian dalam mempresentasikan bagan di atasnya tadi ya. Influenza, flu atau influenza adalah infeksi virus yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Seseorang dapat tertular flu jika tidak sengaja menghirup percikan air liur di udara yang dikeluarkan penderita ketika bersin atau batuk. Gejala flu antara lain demam, pilek, hidung tersumbat, dan sakit kepala. Meskipun sama dengan gejala batuk pilek biasa, gejala flu terasa lebih parah dan seringkali menyerang tiba-tiba. Flu ringan dapat diatasi dengan banyak beristirahat, mengonsumsi makanan sehat yang mengandung vitamin C, dan minum banyak cairan. Namun, bila gejalanya berat, sebaiknya Anda segera memeriksakan diri ke dokter. Oke, lanjut sekarang kita masuk ke kunci jawaban halaman 83 di bagian ayo bercerita. Pada pembelajaran 2, kelompokmu telah membuat clipping tari daerah yang menggunakan properti. Sekarang perlihatkan dan ceritakan clipping kelompokmu di hadapan kelompok lainnya. Nah, ini adalah contoh jawabannya. Silahkan kalian bisa mempresentasikan hasil dari clipping kelompok kalian masing-masing ya. Ini contoh jawabannya seperti ini. Ini adalah gambar clippingnya dan di bawahnya gambar clippingnya ini ada keterangan untuk memudahkan dalam mempresentasikan clipping ini ya. Oke, kita baca untuk keterangan di bawahnya gambar ini. Nomor 1, tari kuda gepang. Tari kuda gepang merupakan salah satu tarian tradisional masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan. Propertinya menyerupai kuda dan dibuat menjadi tipis seperti lembaran atau gepang. Penari kuda gepang selalu berpasang-pasangan. Tari ini dipertunjukkan pada acara adat istiadat, pernikahan maupun acara keagamaan di Kalimantan Selatan. Pada zaman dahulu, tari kuda gepang merupakan sebuah tarian berbaris di mana gerakan terdiri dari 4 langkah maju dan juga mundur, kiri dan kanan membuat posisi saling berhadapan, lanjut berbelakang dan membentuk lingkaran. Tarian dengan ritme energetik yang menyuguhkan semangat para penonton ini masih menyimpan misteri pada beberapa bagian gerakan tarian di mana ada sebagian masyarakat berpendapat bahwa terdapat beberapa gerakan yang dilakukan tanpa sadar oleh penari.
Oke, ini silahkan bisa kalian baca sendiri ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 2, Tari Satrio Watang. Tari Satrio Watang berasal dari daerah Yogyakarta. Tari ini disebut juga dengan Tari Prawiro Watang. Prawiro berarti perwira prajurit yang memiliki keahlian berperang yang hebat. Tari Satrio Watang ditampilkan oleh penari laki-laki sebagai perwujudan prajurit kerajaan Yogyakarta pada zaman dahulu. Watang dalam bahasa Jawa berarti tongkat yang terbuat dari kayu. Tongkat ini dilengkapi dengan ujung besi runcing yang digunakan untuk berperang pada zamannya. Untuk pertunjukan tari, tongkat sebagai properti utama juga sering ditambahkan dengan hiasan yang berwarna merah sehingga menambah unsur keberanian dari para penari. Busana adat yang digunakan pada tari Satria Watang ini merupakan pakaian adat khas dari Keraton Yogyakarta pada zaman dahulu. Penari laki-laki pada tari Satria Watang ini bertelanjang dada namun memakai selendang kecil yang menyambung juga ke bagian leher. Makna dari tari Satrio Watang adalah bentuk abdi dan taatnya para prajurit pada kerajaan yang memperlihatkan keberanian dalam membela dan mempertahankan tanah air. Gerakan tari Satrio Watang ini begitu mantap mulai dari ayunan tongkat kayunya, gerakan tangan, sampai gerakan kaki yang maju dan bergeser secara serentak. Gerakan tari Satrio Watang ini memperlihatkan bahwa prajurit kerajaan pada zaman dahulu yang sangat lihai ketika menggunakan senjata berupa tongkat dengan ujung yang runcing. Nomor 3, Tari Payung. Tari Payung adalah tarian Melayu di Minangkabau, Sumatera Barat. Tari Payung adalah tarian hiburan yang biasanya ditampilkan saat pesta pernikahan dan secara berpasangan. Tari payung membawa payung serta selendang sebagai bagian dari properti tari. Jadi nama dari tarian ini mengikuti properti utama yang digunakan dari tari itu sendiri. Awalnya tarian ini dibawakan oleh laki-laki namun kemudian bergeser menjadi perempuan. Hal ini karena pada masa dahulu kaum perempuan dilarang melakukan aktivitas di luar rumah gadang. Pada abad ke-20, tari payung mengalami perkembangan dengan ditarikan oleh penari laki-laki dan penari perempuan. Untuk busana tari payung, penari perempuan menggunakan baju adat Minangkabau seperti baju karung, bawahan rok dari kain songket, serta hiasan kepala seperti mahkota. Sedangkan untuk penari pria memakai atasan dengan bawahan yang memiliki warna sama, di bagian pinggang dililitkan songket hingga lutut, bagian kepala juga menggunakan hiasan khas Minangkabau. Musik mengiring tari payung diantaranya telempong, akordian, biola, dan gitar. Irama yang diberikan dengan ritme cepat kemudian lambat di akhir pementasan. Tari payung memiliki makna kasih sayang dan perlindungan untuk kekasih. Makna tersebut dapat terlihat dari properti yang digunakan, yaitu payung dan selendang. Payung dimaknai sebagai bentuk perlindungan pria yang merupakan pilar utama dalam keluarga, sedangkan selendang yang digunakan penari perempuan melambangkan ikatan cinta suci dari pasangan. Selain itu, selendang juga memiliki arti kesetiaan seorang wanita dan siap membina rumah tangga. Nomor 4, Tari Kipas Pakarena. Tari Kipas Pakarena atau Tari Pakarena adalah jenis tarian tradisional yang berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar. Tarian ini dimainkan oleh 4 orang penari dengan iringan musik dan gandrang semacam gendang dan puik-puik atau alat musik tiup. Tari Kipas Pakarena merupakan lagu khas daerah Makassar, menggunakan lagu khas daerah Makassar yang berjudul Dongang-Dongang. Tari ini awalnya digunakan sebagai alat untuk memuja kepada para dewa. Namun karena keindahan dan keunikannya, Tari Kipas Pakarena kemudian berubah fungsi menjadi media hiburan. Kisah pada Tari Kipas Pakarena yaitu menceritakan kehidupan manusia dengan penghuni ya. Ini apa ini? Nah, ini silahkan kalian bisa baca sendiri. Untuk tadi ini ya, sekarang kita lanjut ke bawahnya. Ini agak panjang ya, tadi sampai mana ini? Nah, ini ya. Silahkan kalian bisa baca sendiri, kalian tulis dulu, baru setelah selesai menulis silahkan kalian lanjut lagi menonton video ini.
Ya, kita next. Ini bacaan ini agak panjang ya. Jawabannya juga agak panjang. Oke, kita ke bawahnya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 5, yaitu tari baksa kembang. Nah, ini silakan juga kalian bisa baca sendiri. Kalau kalian merasa terlalu cepat, silakan kalian bisa jeda, kalian tulis dulu, baru setelah selesai menulis, kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 6, tari serampangan 12. Ini juga silahkan kalian bisa membacanya sendiri ya. Nah, itu tadi yang bacaannya agak panjang adalah keterangan dari clipping di atasnya tadi. Silahkan kalian bisa gunakan jawaban yang ada di atas tersebut sebagai panduan kalian dari untuk mengerjakan soal yang ada di atasnya tadi ya, atau perintah yang ada di atasnya tadi. Sekarang kita masuk ke bagian ayo renungkan. Di sini ada pertanyaan, apa yang akan kamu lakukan supaya terhindar dari berbagai penyakit pada sistem pernapasan? Jawabannya itu rutin berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi, minum banyak air putih, rajin mencuci tangan, tidak merokok, menghindari paparan polusi, memeriksakan kesehatan pribadi secara berkala. Oke, silahkan kalian bisa salin jawaban tersebut di lembar jawab kalian masing-masing. Sekarang kita lanjut ke kegiatan bersama orang tua. Diskusikan bersama orang tuamu mengenai pencegahan penyakit pernapasan yang dapat dilakukan selama di rumah. Nah, berikut jawabannya. Pencegahan penyakit pernapasan di rumah antara lain menjaga pola makan yang sehat untuk mencegah gangguan pada sistem pernapasan, tidur yang cukup dan berkualitas, membatasi waktu bermain di luar untuk mencegah gangguan pada sistem pernapasan. Nah, silahkan kalian bisa salin jawaban tersebut di lembar jawab kalian masing-masing. Oke, sekian dari video kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya.